Masih bingung caranya mengatur komposisi ransum pakan? Apakah masih bingung cara ngitungnya gimana sehingga dihasilkan ransum dengan kandungan protein 15 atau mungkin 18%? Video ini ada dua bagian. Yang pertama tahapan dalam menyusun ransum dan yang kedua adalah metode dalam menyusun ransum. Tahapannya apa saja dan bagaimana metodenya? Simak terus sampai akhir. Tahapan-tahapan dalam menyusun ransum. Yang pertama, kita harus menentukan status fisiologis ataupun tujuan produksi dari ternak kita. Sapi, kambing, domba kita ini untuk penggemukan atau indukan atau mungkin hanya pejantan. Yang kedua, persiapkan atau susun daftar kebutuhan nutrien ternak sesuai dengan tabel kebutuhan yang tersedia. Misalnya, penggemukan domba jantan butuh protein kasarnya berapa, TDN-nya berapa, dan seterusnya. Yang ketiga, setelah itu, tentukan bahan-bahan pakan yang akan digunakan dalam ransum kita yang tersedia di sekitar kita, dari segi harga, stoknya, dan lain-lain. Jangan terlalu tertarik menggunakan bahan yang katanya bahan ini bagus, bikin ternak cepat gemuk, tapi di sekitar kita nggak ada, ya sama aja bohong. Jadi pilih bahan yang mudah didapatkan di sekitar kita. Yang keempat, susun komposisi nutrien yang dikandung bahan pakan yang telah dipilih. Misalnya singkong, polar, berapa kandungannya, cari di internet. Yang kelima, setelah itu baru kita menyusun ransum. Ini caranya macam-macam atau metodenya macam-macam. Ada metode trial and error, simultaneous equation, person square, ada juga program linear atau linear programming. Yang keenam, di akhir kita selalu cek hasil perhitungan ransum sudah sesuai yang kita inginkan atau yang kita butuhkan apa belum. Seperti itu. Selanjutnya, ada berbagai macam cara atau metode dalam menyusun ransum. Di sini saya akan menampilkan 4 cara atau metodenya. Yang pertama, trial and error. Ini dengan uji coba. Bahan pakan dicampur-campur, diuji cobakan ke ternak. Oh, ini hasilnya bagus, ternaknya doyan. Kemudian pertambahan bobotnya bagus. Metode ini lama dan bisa saja gagal. Atau kalau di kampus-kampus ini pakai hitungan coba-coba dengan aplikasi Excel sederhana. Contohnya seperti ini yang ada di gambar. Nah, ini menggunakan 11 jenis bahan pakan. Kemudian isi masing-masing kandungan nutriennya, PK, SK, LK, TDN, ini cari di internet. Kemudian kita masukkan proporsinya. Jadi yang kita olah, kita otak-atik, itu yang di bagian kolom kuning dan harus 100%. Kolom terakhir itu adalah hasilnya. Misal PK terlalu tinggi, ya kita kurangi proporsi di bahan yang proteinnya tinggi. Seperti itu. Kapan-kapan saya akan praktekkan lewat aplikasi Excel-nya. Tunggu saja. Cara yang kedua adalah simultaneous equation. Dengan cara ini kita bisa tahu 2 macam yang kita inginkan. Hanya 2 saja. Misalnya pengen protein sekian, TDN sekian. Udah, itu aja. Nggak bisa menentukan SK-nya berapa, lemaknya berapa. Itu nggak akan bisa dengan metode ini. Yang ketiga ada person square method.
Dengan percent square ini malah lebih ribet lagi, karena kita hanya bisa menginginkan satu saja, misalnya protein kasar 15%. Udah itu aja. Tapi kita nggak peduli energinya berapa, nggak bisa dicari dengan cara metode ini. Energi bisa kurang, bisa lebih, nggak masalah. Seperti itu anggapan dalam metode ini. Yang keempat, ini rekomendasi saya, yaitu dengan linear programming method. Metode apa ini? Program linear adalah cara atau program linear yang digunakan untuk memperoleh hasil paling optimal. Kita masukkan bahan pakan macam-macam, semua yang tersedia. Dengan program aplikasi ini, nanti kita akan langsung ditemukan komposisi ransum yang optimal. Optimal gimana? Ya otomatis dengan biaya yang terendah, hanya dengan sekali klik saja. Tentunya sangat tidak memungkinkan atau ribet apabila hitungannya secara manual. Nah, kapan-kapan saya akan praktekkan metode ini. Sangat menarik praktek dengan aplikasi ini. Jadi kita masukkan dulu bahan pakan yang ada di sekitar kita. Misalnya di sekitar kita ada bekatul. Nah, kita searching di internet kandungan nutrisi bekatul, kemudian kita masukkan di aplikasi tersebut bekatul, PK-nya berapa, SK-nya berapa, TDA-nya berapa, kandungan airnya berapa. Setelah ketemu bahan pakan yang ada di sekitar kita, misal 11, kita bisa klik saja. Nah, dengan sekali klik itu nanti kita langsung ada pilihan 5 macam ransum dengan campuran bahan pakan rekomendasi dari aplikasi ini secara optimal dengan harga yang seminimal mungkin dengan hasil yang maksimal. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan saya masih diberikan waktu untuk berbagi dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Sampai jumpa di video yang lainnya. Saya akhiri. Terima kasih sudah menonton.